Sudah 8 petambang emas yang terjebak dalam lubang galian di Banyumas, Jawa Tengah akhirnya dinyatakan hilang. Apa sebenarnya cerita di balik tambang emas ilegal tersebut? Pagi ini kita akan bahas dengan Pak Karipto, selaku Kepala Dusun Tajur. Sekaligus Pak Karipto ini adalah juga seorang petambang emas. Selamat pagi Pak Karipto. Selamat pagi. Terima kasih Pak Karipto sudah bergabung bersama kami. Pak Karipto, mungkin agar kita memiliki pemahaman bagaimana keadaannya di sana Pak Karipto. Mengenai tambang emas, khususnya tambang yang kemarin akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhir dari 8 petambang tersebut. Ini asal-usulnya bagaimana dan kesehariannya seperti apa di sana Pak Karipto? Ya, asal-usulnya kan itu saya punya teman yang namanya Basuki Rahmat dari Haji Barang, itu beli lahan di kampung saya. Ya, dari Basuki, atas nama Basuki itu silaturahmi ke rumah saya, bilang mau dibikin sawahnya itu dibikin kolam arwana. Tapi dengan perkembangan waktu, warga masyarakat mengetahui bahwa dalam proses pekerjaan bikin kolam arwana itu ternyata batuannya diambil, dibawa pulang, diangkut dengan kendaraan. Sehingga warga masyarakat kami curiga dan melaporkan pada saya, sehingga kami kirim warga masyarakat untuk menyelidiki bahwa yang bersangkutan atas nama Basuki itu apakah betul bikin kolam arwana atau batuan-batuan itu dibikin apa begitu. Ternyata setelah diketahui itu adalah ditemukan pertambangan emas, sehingga warga masyarakat kami rame-rame ikut juga menggali di sungai yang di sebelah tanahnya Pak Basuki. Seperti itu awalnya. Berapa lama itu? Berapa lama yang lalu? Itu tahun 2014. Oke. Itu baru dimulai begitu ya. Jadi sebenarnya bahwa ada kandungan emasnya itu baru diketahui sekitar 9 tahun yang lalu ya Pak ya? Sebelumnya enggak? Iya. Sebelumnya enggak. Ya cuman ada beberapa orang yang mendulang di pinggiran sungai datar itu memang ditemukan butiran-butiran emas. Tapi enggak diketahui sumbernya emas itu di mana seperti itu. Tapi setelah tahun 2014 ditemukan Basuki itu beli tanah di Tajur itu, sehingga ditemukan pertambangan emas di situ. Ada berapa banyak titik Pak yang sekarang dipergunakan untuk menambang emas? Untuk saat ini kurang lebih sekitar yang lagi proses mulai dan sudah ada hasilnya itu sekitar 30-an. 30-an. Ini semua oleh warga atau ada perusahaan khusus? Oh enggak, itu semuanya warga masyarakat Panjurendang, cuman karena warga masyarakat kami keahliannya belum memadai, sehingga ada beberapa yang punya dana itu ngambil tenaga kerja dari Bogor. Oke. Nah, mengenai pengerjaannya itu sendiri, berarti ini kan semua dari warga Pak, berarti cukup manual lah ya pengerjaannya ya. Terkait dengan peralatan, terutama juga peralatan keselamatan, begitu sebenarnya sudah memadai belum sih Pak? Ya, jujur saja untuk peralatan yang untuk keselamatan itu hanya sebagian kecil, ada yang pakai helm untuk pengamanan kepala, juga sarung tangan untuk menghindari goresan batuan yang ada di lubang, juga pakai sepatu bot untuk menghindari meminimalisir terjadinya sengatan listrik. Tapi tidak ada peralatan yang canggih yang dipergunakan khusus? Belum ada ya. Oke. Bapak sendiri, Pak Karipto sendiri seorang petambang juga ya Pak ya? Saya bukan petambang, cuman saya naruh orang untuk ikut usaha di tambang itu. Oh oke. Berarti ada pekerja yang menambang untuk Bapak gitu ya? Iya, betul. Oh, produksinya memang lumayan ya Pak ya, sehingga bisa muncul sampai 30 titik gitu? Ya, jujur saja ya alhamdulillah dengan adanya pertambangan rakyat, ekonomi di wilayah kampung kami ya ada kenaikan sampai 100%, yang dulunya paling pendapatan 100.000 bisa hasilnya naik 100% jadi 200.000.
Jadi, tapi bisa dibilang ekonomi di dusun tersebut bergantung pada pertambangan emas kah atau hanya menjadi salah satu sumber penghasilan saja? Itu tergantungan pada pertambangan itu, karena warga masyarakat kami itu kurang lebih sekitar di 3 RW itu, masing-masing RW kan ada penduduk sekitar 700, 1.900, itu ketergantungan di pertambangan rakyat. Jadi cukup ini berpengaruh pada ekonomi ya. Kalau Ya proses jelas. proses penambangannya sendiri Pak, apakah kalau kita tahu kan ini bisa mencapai 80 meter, ini biasakah atau mungkin ada yang lebih dalam lagi dari itu sudah menggali? Setahu saya hanya itu yang paling dalam, yang di tempat kemarin ada korban. Oh itu yang paling dalam, yang lainnya masih jauh dari itu ya Pak ya? Yang lainnya masih paling kedalaman 25, 30 begitu. Nah, ini kan berarti banyak warga ya Pak ya yang ikut bekerja di sana ya? Warga setempat maksudnya? Ya. Oh ya, banyak warga yang jadi tukang langsirnya, yang kerja di pengolahan, jadi tukang olahnya, juga ibu-ibu kalau lagi musim kemarau itu banyak yang mengutin material-material yang berceceran untuk menambah pendapatan juga. Wah, khususnya warga yang sampai harus masuk menambang ke dalam itu, mereka menurut Bapak sudah betul-betul memahami resikonya belum ya Pak ya? Dan apakah ada menuntut juga adanya mungkin pengamanan, keselamatan yang lebih terjamin bagi mereka? Ya setahu saya dari mereka para pekerja tambang itu ya paling cuman sepatu bot, sarung tangan, pakai helm. Tapi maksudnya sudah tahu bahwa resikonya seperti apa yang terjadi pada 8 petambang ini? Oh ya sudah tahu, makanya kalau warga masyarakat kami di Dusun Tajur itu belum ada yang punya nyali keberanian masuk ke dalam sampai 60 atau sampai 70, paling kedalaman 30, 25. Nah, menanggapi apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi yang merenggut 8 nyawa ini, bagaimana ini mempengaruhi para pekerja yang lainnya? Ini ya menjadi merasa miris, juga merasa takut kalaupun nanti ada pekerjaan lagi atau ada kegiatan lagi, nggak mungkin sampai kedalaman segitu. Tapi masih terus berkegiatan ya Pak ya? Ya, untuk sementara karena ini kan masih dalam proses penegakan hukum, warga masyarakat kami taat dengan hukum dan siap merobohkan bedeng-bedeng yang ada untuk saat ini. Nah, terkait dengan itu, bagaimana tanggapannya? Karena tadi kita juga mendengar bahwa ada rencana semuanya akan ditutup, kegiatan yang sama ini tidak akan diperbolehkan lagi di situ. Ya makanya kami mohon dengan Forkompimda, andai kata kegiatan tambang rakyat di Desa Pancundang tadi ditutup, warga masyarakat kami juga sangat menyadari karena itu adalah masih ilegal. Tapi hendaknya ada solusi yang terbaik agar ke depan warga masyarakat kami itu mata pencahariannya nggak kesulitan begitu. Karena warga masyarakat kami sudah ketergantungan dengan pertambangan rakyat yang ada di desa kami. Apa tuh Pak solusinya mungkin untuk bisa tetap mendapatkan pendapatan mungkin dari warga desa, dari Pak Karipto sendiri sudah terpikir kalau memang sampai tambang ditutup akan seperti apa bantuan ataupun baik itu dukungan ya untuk mencari penghidupan yang baru, sumber penghidupan yang baru itu seperti apa Pak? Kalau saya sendiri belum ada solusi. Kalau saya sendiri belum ada solusi untuk memikirkan bagaimana nasib ke depan warga masyarakatnya. Tentunya bagi pemangku-pemangku kebijakan di kabupaten yang bisa memikirkan nasib warga masyarakat kami yang cukup banyak menggantungkan hidupnya di pertambangan itu. Syukur-syukur karena urusan izin pertambangan rakyat kan itu ada di provinsi, syukur di provinsi ataupun di tingkat pusat bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Untuk sementara bagaimana Pak warga memenuhi kebutuhan mereka selagi tidak bisa menambang ini? Untuk saat ini warga masyarakat kami ya karena kemarin hari Kamis saya mengantar surat ke
kabupaten, ke Kodim, ke Korem, ke Polresta itu mengajukan surat permohonan agar warga masyarakat kami diperbolehkan untuk mengolah material yang sudah melekat di rumah agar untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan juga bisa ngangsur ke bank-bank yang kebetulan warga masyarakat kami juga ada yang punya sangkutan dengan bank-bank yang ada di wilayah Aji Barang. Oke, tapi tidak menambang dulu ya Pak ya, tapi mengolah yang sudah dikeluarkan begitu ya. Oke. Iya, mudah-mudahan diperbolehkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Karipto, Kepala Dusun Tajur sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Karipto.